Perkenalkan, nama saya Desi Lorenza Boling, NIM 2023716134, kelas C, semester 3, Prodi D3 Teknik Sipil, mata kuliah Rekayasa Konstruksi Beton 1. Sebutkan dan jelaskan dari bahan penyusun beton dan beton bertulang. Yang pertama, semen. Semen merupakan material yang dimiliki sifat aktif dan objektif yang baik sehingga mudah untuk melekat pada material yang padat. Semen Portland yang digunakan untuk pembuatan beton yaitu semen yang berbutir halus. Kehalusan semen dapat diraba, dirasakan dengan tangan. Semen yang tercampur atau mengandung gumpalan kecil tidak baik untuk pembuatan beton. Yang kedua, air. Air yang digunakan untuk pembuatan dan perawatan beton harus tidak boleh mengandung minyak, asam alkali, garam, bahan-bahan organis, dan bahan lain yang dapat merusak beton dan tulangan. Yang ketiga, agregat halus. Pasir yang digunakan sebagai material beton harus memenuhi syarat. Yang pertama, material yang memiliki ukuran halus yang bisa lolos dari ayakan kurang dari 5 mili. Kedua, bersifat kekal yaitu tidak mudah lapuk oleh perubahan cuaca. Yang ketiga, tidak boleh mengandung lumpur dari 5% dari berat keringnya. Yang keempat, tidak boleh menggunakan pasir laut. Yang keempat, agregat kasar. Kerikil yang digunakan sebagai penahan beton harus memenuhi syarat berikut. Yang pertama, bersifat padat dan keras. Tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 1%. Ukuran maksimum tidak boleh melebihi jarak besi dari tulangan yang berdekatan. Pada keadaan terpaksa dapat dipakai kerikil bulat. Aturan terkait agregat diatur dalam SNI 2847 2019 pasal 26, 4, 1 dan 2. Halaman 621. Dalam pusat tersebut, Engineering diarahkan untuk merujuk ASTM C33M untuk agregat berat normal dan C33M untuk agregat berat ringan. Admixtur merupakan bahan kimia yang ditambahkan ke dalam adukan beton untuk sifat beton yang dihasilkan. Sebagai contoh yakni water reducer digunakan untuk mengurangi kebutuhan air. Retarder admixtur dipakai untuk memperlambat pengerasan beton dan retor admixtur dipakai untuk mempercepat pengerasan beton. Perlu diingat bahwa admixtur bukanlah bahan utama penyusun beton, melainkan batas bahan tambahan sehingga penggunaannya bersifat tidak mutlak. Untuk beton bertulang, bahan penyusun ditambahkan baja. Namun, kerang harganya yang mahal, maka pemanfaatan baja hanya diutamakan untuk gaya tarik dan beton bertulang. Baja yang digunakan dalam perencanaan struktur beton bertulang adalah baja yang berbentuk tulangan yaitu kecil memanjang. B. Kuat tekan beton, kuat tarik beton, kuat lentur beton, dan modulus elastisitas beton. Kuat tekan beton. Kemampuan beton untuk menerima gaya tekan persatuan luas. Dalam hal ini dipresentasikan dalam bentuk benda ujuk kubus silinder dengan ukuran tertentu. Semakin tinggi kekuatan struktur dikehendaki, semakin tinggi pula mutu beton yang dihasilkan. Kuat tekan beton dihitung berdasarkan FC kali P per A, di mana Fe sama dengan kuat tekan beton dengan satuan MPa dan P beban maksimum dalam satuan Newton, A luas penampang benda uji mm pangkat 2. Kuat tarik beton. Beratnya adalah SNI 09 2491 2002 dan SNI 2491 2014. Kekuatan tarik beton hanya sebagian kecil dari kekuatan tekan, biasanya kurang lebih 10%. Beberapa cara penyelesaian digunakan untuk mengevaluasi nilai kuat tekan beton berikut. Yang pertama, uji langsung. Benda ditahan pada
kedua ujung dan ditarik sampai putus. Uji tarik belah. Uji silinder ditekan pada kedua sisi yang berhadapan hingga menjadi dua bagian akibat tarik. Uji kuat lentur suatu balok dengan penampang persegi dibebani di tengah atau jarak sepertiga dan hancur akibat momen lentur. Kuat lentur beton. Kuat lentur sering dinyatakan kan mengacu pada SNI 4 2012 ASTM 2018. Yang pertama, modulus elastisitas beton merupakan ukuran kekesaran dari suatu bahan tertentu, dengan kata lain tolak ukur yang umum di sifat elastisitas suatu benda. Working Strike Design merupakan metode tradisional dan spesifikasi ini menggunakan beban layang sebagai beban yang harus dapat ditahan oleh material penampang elemen. Struktur yang dihitung secara mekanika dari unsur yang elastis tidak melampaui suatu harga izin yang ditetapkan terlebih dahulu. Beban layang adalah bahan mati, beban hidup salju, angin, dan gempa. Ultimate Strike. Beberapa alasan digunakan metode kuat batas sebagai tren perencanaan struktur beton adalah: struktur bersifat elastisitas saat beban maksimum, sehingga teori elastisitas tidak dapat secara akurat menghitung kekuatan batangnya. Kedua, faktor keamanan dalam bentuk faktor beban lebih rasional, yaitu faktor beban rendah untuk struktur dengan pembebanan yang pasti, sedangkan faktor benda tinggi untuk pembebanan yang fluktuatif. Kulfat tegangan beton adalah non-linear, tergantung dari waktunya. Tegangan rangkap. Kondisi regangan seimbang. Yang pertama, kondisi regangan seimbang terjadi pada suatu penambang ketika tulangan baja tarik mencapai regangan luluh, sedangkan beton yang mencapai regangan ultimate-nya sebesar 0,03. Penampang terkendali tekan terjadi apabila regangan tulangan tarik sama atau kurang dari batasan regangan yang diizinkan. Sedangkan beton mencapai regangan ultimate sebesar 0,03 untuk tulangan baja dengan FY 400 MPa, maka batasan regangan tegangan tersebut adalah 0,02. Kasus ini pada umumnya terjadi pada komponen struktur kolom yang menerima gaya aksial dan momen lentur. Penampang terkendali tarik terjadi ketika regangan baja mencapai 0,05 atau lebih, yang terjadi ketika beton mencapai regangan ultimate-nya sebesar 0,03. Faktor reduksi kekuatan beton merupakan faktor keamanan yang berkaitan dengan kekuatan struktur gaya dalam. Tujuannya untuk menghitungkan penurunan kekuatan akibat kesalahan dalam pelaksanaan, kualitas materi yang tidak sesuai, dan lain sebagainya. Yang kedua, diketahuinya ada cara penyelesaiannya. Terlebih dahulu, periksa apakah tulangan sudah leleh atau belum. Dari data tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tulangan tekan belum leleh, sehingga nilai tegangan pada tulangan tekan bukan lagi FY melainkan Fs untuk perhitungan berikut.
Fx sama dengan ES kali ES aksen. Analisa gaya dalam CS, CC, CS, dan T menggunakan cara keseimbangan gaya. T hasilnya 1,320,372 Newton. C-nya hasilnya 7,225. CS-nya memakai rumus dan hasilnya 1,188,336. T sama dengan CC tambah CS. Jabarkan persamaan ke dalam persamaan kuadrat dan mendapatkan nilai. Jadi C-nya min B plus min B pangkat 2 kurang 4 AC per 2 A. Hasilnya 112,54. Oke. Jadi nilai C yang digunakan adalah 112,54. Yang kedua, hitung nilai C aksen, CC, dan CS. Dari data tersebut, maka nilainya Fs aksen nilainya 265,12 MPa, lebih kecil Fy 400 MPa. CC-nya hasilnya dari 812,812,5 Newton. CS-nya dari pengerjaan hasilnya 507,265,52 Newton. Hitung tegangan balok tegangan. Rumus A sama dengan B kali delta Q kali C. Hasilnya 95,6 mm. Hitung nilai MN1, MN2, dan MN1 dari rumus, maka didapatkan 3.906, 525, 208,5 Newton mm. MN2 dari rumus dan hasilnya 238, 922, 59,92 Newton mm. MN hasilnya 635,447 kN mm. MU-nya 571 kilonewton mm. Rasio. Kontrol rasio tulangan yang digunakan lebih kecil dari rasio maksimum. P-nya 0,0092. P-max-nya 0,0181. 0,0039 lebih kecil P-max sama dengan 0,081, jadi oke. Kontrol nilai C. Nilai DT sama dengan H kurang D aksen, hasilnya 535,5 mm. Sehingga DT-nya 0 dari rumus diperoleh 0,2101. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,37, artinya penambang tersebut masuk ke dalam kategori penambang terkendali tarik. Ketiga, dari data soal tersebut, maka cara penyelesaiannya, pertama kita cari tulangan terpasang. Karena tulangan terpasang 2 lapis, maka dapat
Ada penyelesaian kembali jarak dan manfaat. Yang pertama, cari L1. Dan hasilnya 64,5 mm. Yang kedua L2 dengan rumus TS tambah theta sekang tambah DL tambah 40 tambah 1/2. Dan hasilnya 133,5 mm. Y-nya 99 mm dari pengerjaan. Nilai AS atau luas tulangan 1 hasilnya 660,165 mm pangkat 2. D-nya 501 mm. AS aksennya dari rumus dan dimasukkan, maka hasilnya 2640,74 mm pangkat 2. AS-nya 5281. Mencari analisa gaya dalam CSCT. T sama dengan AS kali FY aksen. Hasilnya 2112,594 Newton. CC sama dengan 7947,5 C. CS-nya hasilnya 1584,444 C per 64,5 per C. Jabarkan kebersamaan untuk mencari nilai C. Dengan rumus min B plus min B pangkat 2 4 DC per 2A. Maka hasilnya 66,45 plus min 236,331 per 2. Hitung nilai FS aksen, CC dan CS. FS aksen hasilnya 344,374. CC-nya hasilnya 1203, 195,58. CS-nya 909, 401,97. Berikut menghitung balok tegangan A. Dari rumus didapatkan hasilnya 128,86 mm. Menghitung M1, MN2, MN dan MU. MM1 dari rumus kita dapat hasilnya 525, 387, 504,23 Newton mm. MN2 dari rumus kita dapatkan 296, 953, 959,9 Newton mm. MN-nya menghasilkan 922,34 kN mm. MU-nya 830,1 km mm. Kontrol rasio tulangan. Hasilnya 0,05 lebih kecil Pmax sama dengan 0,02. Oke. Kontrol nilai. DT-nya hasilkan 0,2027. Kesimpulannya, tulangan terpasang mempunyai nilai lebih kecil dari rasio tulangan maksimum. Dari data tersebut,
Yang keempat dari soal, maka penyelesaiannya menentukan luas aktual AF. Luas suatu tulangan berdiameter 10 mm. A-nya dari rumus dihasilkan 78,5 mm pangkat 2. Jadi AF-nya 157 mm pangkat 2. Tentukan kuat geser dari tulangan geser. Fs-nya dari rumus mendapat hasil 125,581 Newton. Kuat gesernya Fc dari rumus tersebut dihasilkan 178,645,09 Newton. Kuat nominalnya dari rumus dan dimasukkan, maka dapatkan 304,505,09 Newton. Dari data ini, artinya tulangan geser tidak memikul data geser ultimate pada balok. Solusi yang diberikan adalah memperbesar dimensi penampang pada balok. Nomor 5, diketahui dan yang pertama kita menghitung A1, A2. A1-nya dari rumus mendapatkan 3.688,9.934 mm pangkat 2. A2-nya didapatkan dari rumus dimasukkan dan hasilnya 1494,786 mm pangkat 2. Kemudian hitung luasan tulangan tarik dan tekan. Tulangan tarik AS sama dengan A1 tambah A2 sama dengan 3.688,9.934 tambah min 1.494,796 sama dengan 2.194,190 meter pangkat 2. AX aksennya min 1.494,796. Jadi tulangannya dari data AS-nya oke, dan AS aksennya oke. Kapasitas lentur ultimate akibat tulangan terpasang. Dari data kita lihat aman. Buat gaya geser berfaktor yang ditahan beton. Hasilnya 135,424,40 Newton. Menentukan daerah penulangan. Fs sama dengan dari rumus didapatkan hasilnya 419,434,13 Newton. AV-nya 2120,56 mm pangkat 2. AV-nya U yang sama dengan 342,327 mm pangkat 2. AF U masukkan rumus, hasilnya 333,33. Dipilih luasan yang terbesar yaitu 2120,56 mm. Menghitung spasi bagal. Itu Fs-nya 419,434,13 Newton. S-nya dari rumus kita dapat hasilnya
106,62 mm. Kontras pasti bagel dari data terus, jadi tulangannya bagelnya no theta 12 100 mm. Kapasitas geser ultimate akibat tulangan sekam tuh dari data tersebut memenuhi syarat. Ke mana nih? Kejadian tuh. Nanti berpotong dong. Maksud vertikal kelihatan, kedengaran banyak. Biar tawa.